Shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kalau kita masih sehat, masih boleh melakukan segala aktivitas kita hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, itu semua anugerah Tuhan untuk kita. Kita mau bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan secara khusus, untuk pertolongan Tuhan kepada kita di banyak waktu yang kita lewati. Tuhan sertai kita hingga pada hari ini kita boleh ada, dan di waktu ini kita khususkan kita mau pakai untuk bersama-sama duduk diam di hadapan Tuhan dalam ibadah pembukaan tahun ajaran baru 2020-2021. Bu Tina mengucapkan selamat memasuki tahun ajaran baru untuk semua anak-anak kelas 4 sampai ke SMP kelas 3. Nah, anak-anak, karena ini ibadah walaupun dari rumah saja, Bu Tina berharap semua anak fokuskan diri untuk ibadah ini, siapkan Alkitab, duduk dan mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Baik anak-anak, mari kita ambil sikap saat teduh. Kita mau mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena rahmat Tuhan. Semua kita memujikan ini. Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk selalu dapat menjalani waktu-waktu kami, bahkan di hari baru Tuhan adakan dan kami boleh hidup di dalamnya. Kami mau bersyukur karena kami ada karena kemurahan hati Tuhan. Kami semua Tuhan tolong untuk dapat ada di hadapan Tuhan jam saat ini, karena kami mau percayakan waktu ibadah pembukaan tahun ajaran baru ini untuk Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Semua yang terjadi dalam ibadah ini untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Anak-anak, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat Tuhan bagi kita, hari berganti hari. Kita mau pujikan ini, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik. Anak-anak, Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk kita memuji Tuhan, tapi Tuhan Yesus juga ingin untuk kita memberi waktu kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karenanya anak-anak, siapkan Alkitabnya dan duduk diam untuk siap diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bu Meling, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kuserahkan hati ini untuk kediamanmu, kuserahkan hidup ini untukmu, Allahku. Jadikan hati ini untuk kediaman
biasa, Kau pun ada. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak anak-anak mengambil Alkitabnya. Mari kita buka di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-10. Ibu ulangi, 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kalau sudah mendapatkan, kita baca sama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah anak-anak siapa yang menulis surat 2 Tesalonika ini? Ada yang tahu? Ya. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika agar mereka menjadi orang yang rajin, tidak malas. Bagian ini Rasul Paulus mengatakan, kalau orang malas, tidak mau bekerja, dia tidak boleh makan. Karena apa? Kalau tidak bekerja, maka bagaimana dia bisa makan? Karena tidak punya hasil, bagaimana mereka bisa memberi makan? Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan agar orang-orang di Tesalonika rajin bekerja, supaya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mungkin anak-anak bertanya, Bu, saya kan masih kecil, saya kan masih sekolah, saya kan nggak bekerja. Betul, anak-anak memang belum bekerja, tapi anak-anak juga punya tugas, yaitu belajar. Betul ya, kita punya tugas belajar. Nah, jadi bagian ini Rasul Paulus mengingatkan anak-anak supaya anak-anak tidak malas untuk belajar. Nah, sekarang ini kan kita sedang belajar dari rumah karena adanya virus corona. Kita nggak bisa datang ke sekolah, nggak bisa belajar seperti biasanya. Kita belajar dari rumah, dapat tugas dari guru, atau lewat Google Meet, atau lewat Zoom, sehingga kita belajar sendiri dari rumah. Itu kadang-kadang membuat kita malas, betul enggak? Membuat kita merasa, kayak liburan aja di rumah, kurang semangat belajarnya, malas belajar. Nah, Rasul Paulus pagi ini mengingatkan kepada kita tidak boleh malas belajar. Nah, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang bernama Tommy. Ya, Tommy ini punya satu kebiasaan yang tidak baik. Kira-kira apa yang kebiasaannya? Kebiasaannya yang tidak baik yaitu Tommy ini suka menunda pekerjaan. Nah, sepertinya kelihatannya tidak malas ya, tapi sebetulnya Tony ini punya kebiasaan yang tidak baik, yaitu menunda pekerjaan. Seringkali kalau Tommy ini dimintai tolong atau mendapat tugas dari sekolah atau dimintai bantuan ibunya, dia selalu punya jawaban begini. Misalnya ya, ibunya menyuruh, Tommy minta tolong itu, kalau habis
selalu jawabnya gini, iya Bu, tunggu sebentar lagi. Nah, nanti kalau ibunya bilang, ayo Tommy, sudah jam 6 ini, waktunya belajar mengerjakan PR. Apa jawabnya Tommy? Iya Bu, sebentar, tunggu dulu, aku sedang nonton TV. Nanti kalau sudah selesai nonton TV-nya, aku belajar, aku mengerjakan PR. Kadang-kadang setelah nonton TV selesai, masih mengerjakan yang lain. Mamanya bilang lagi, Tommy, ayo belajar, kerjakan PR-mu. Iya Mas, sebentar lagi. Sampai akhirnya dia sudah ngantuk dan tertidur, sehingga PR-nya tidak dikerjakan. Kejadian ini terjadi terus-menerus. Kadang-kadang dia tidak mengerjakan PR, sehingga dihukum oleh gurunya. Atau kadang-kadang dia lupa belajar, sehingga waktu ulangan tidak bisa mengerjakan soal. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, menurut kamu, kalau anak yang suka menunda pekerjaan, tidak mengerjakan tugasnya, kemudian lupa tidak belajar, kira-kira ada akibatnya enggak? Ada akibatnya? Tentu ada ya. Nah, coba bayangkan kalau anak-anak itu dapat PR dari bu guru tidak dikerjakan, kira-kira apa yang terjadi? Wah, bu guru bisa marah ya, anak-anak bisa diberi hukuman, atau kalau enggak nilai PR-nya diberi nilai apa? Telur besar ya, dapat nilai 0. Nah, atau kalau anak-anak waktunya ulangan, diberitahu sama bu guru, jangan lupa ya, minggu depan ulangan, belajar. Nah, tapi Tommy ini suka menunda-nunda. Masih 1 minggu lagi, nanti aja belajarnya. Nah, setelah beberapa hari, masih kurang 3 hari, nanti aja belajarnya. Nah, sampai akhirnya, wah, besok sudah ulangan. Belajar, nggak selesai. Atau karena sering nggak belajar, lupa. Karena sering menunda, lupa. Akhirnya waktu ulangan nggak bisa mengerjakan, nilainya dapat nilai jelek. Nah, ini sering terjadi kepada Tommy. Kalau diminta tolong sama mamanya, dia selalu mengeluarkan kata-kata, iya sebentar lagi. Kalau disuruh belajar, sebentar, tunggu dulu. Kalau disuruh mengerjakan PR, sebentar, nanti saja. Selalu ditunda-tunda. Akhirnya kadang lupa belajar, kadang lupa mengerjakan PR. Kalau sudah lupa belajar, saat ulangan nilainya dapat jelek. Dan akibat yang paling besar yang didapatkan Tommy adalah ketika akhir tahun pelajaran menerima rapot, waktu rapotnya dibuka, di sana tertulis tidak naik kelas. Tommy akhirnya tidak naik kelas akibat malas belajar dan suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, tentu anak-anak tidak mau kan mengalami nasib seperti Tommy, ya? Tidak mau kan dapat nilai jelek, tidak mau kan waktu ulangan tidak bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Karena itu anak-anak harus rajin belajar, jangan menunda-nunda pekerjaan. PR yang diberikan segera dikerjakan dan segera dikumpulkan kepada ibu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ibu berharap di semester yang baru ini anak-anak tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Kita harus tetap rajin belajar supaya ketika nanti sudah tiba waktunya, corona ini sudah berlalu, kita bisa datang ke sekolah, bisa belajar bersama, kita tidak ketinggalan pelajaran, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kita bisa tetap naik kelas. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk menjadi anak-anak yang tetap semangat belajar, rajin belajar,
tidak menunda-nunda pekerjaan. Satu lagi nasihat Bu Meli, biarlah di masa corona ini kita terus menjaga diri, terus berdoa, meminta kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan mohon kepada Tuhan supaya Tuhan segera menolong melepaskan kita dari kondisi pandemi corona, supaya kita bisa segera bertemu, belajar bersama-sama di sekolah, dan melakukan aktivitas bersama. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati anak-anak semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan. Terima kasih karena kami diingatkan untuk menjadi anak yang tidak malas dan tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Tolong kami ya Tuhan agar tetap semangat belajar. Tolong kami Tuhan agar tetap rajin belajar. Tolong kami agar pandemi ini tidak menyurutkan semangat kami, tetapi kami tetap memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk terus belajar. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, ibadah pembukaan tahun ajaran kita sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.